Usai provokasi Taiwan, pasukan Cina bergerak ke Rusia. 3 negara termasuk India gabung. Usai melakukan provokasi dengan menggelar latihan perang besar-besaran di Taiwan, Cina kini menggerakkan pasukan ke Rusia. Armada perang Cina beserta 3 negara lainnya termasuk India mulai bergerak menuju Moskwa. Pasukan Cina akan melakukan perjalanan ke Rusia untuk mengambil bagian dalam latihan militer bersama, kata Kementerian Pertahanan Cina pada Rabu 17 Agustus 2022. India, Belarus, Tajikistan juga akan ambil bagian. Dilansir Sky News, partisipasi Cina tidak terkait dengan situasi internasional dan regional saat ini, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Cina menambahkan bahwa latihan tersebut merupakan bagian dari perjanjian kerjasama tahunan. Latihan serupa yang dipimpin Rusia melibatkan Cina telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk memperdalam kerjasama yang praktis dan bersahabat dengan tentara negara-negara peserta. Latihan juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kolaborasi strategis di antara para pihak yang berpartisipasi. Kemampuan untuk menanggapi berbagai ancaman keamanan juga akan diperkuat. Provokasi yang dilakukan Amerika Serikat dengan terus menjalin komunikasi dengan Taiwan bisa jadi memicu perang dengan Cina. Terbaru, AS dikabarkan akan menjalin kerjasama perdagangan dengan Taiwan. Tentu saja Cina yang mengklaim Taiwan merupakan bagian dari negara mereka menjadi marah. Bagi Cina tidak akan mungkin Taiwan punya perdagangan sendiri. Hal yang tentu saja membuat Cina marah besar pada AS yang dinilai bisa memicu perang. Itu sebagai kemarahan yang serius yang harus menjadi perhatian AS. Sebab dengan 2 kunjungan sebelumnya oleh delegasi AS sudah cukup membuat Cina marah. Pemerintah AS akan mengadakan pembicaraan perdagangan dengan Taiwan sebagai tanda dukungan bagi Pulau Demokrasi yang diklaim Cina sebagai wilayah yang sendiri, mendorong Beijing untuk memperingatkan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan jika perlu untuk menjaga kedaulatannya. Pengumuman pembicaraan perdagangan datang setelah Beijing menembakkan rudal ke laut untuk mengintimidasi Taiwan. Setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi bulan ini menjadi pejabat tertinggi Amerika yang mengunjungi pulau itu dalam 25 tahun terakhir. Pemerintah Presiden Cina Xi Jinping mengkritik pembicaraan yang direncanakan itu sebagai pelanggaran terhadap pendiriannya bahwa Taiwan tidak memiliki hak untuk hubungan luar negeri. Itu memperingatkan Washington untuk tidak mendorong pulau itu untuk mencoba membuat kemerdekaan de facto-nya permanen. Sebuah langkah yang dikatakan Beijing akan mengarah pada perang. Cina dengan tegas menentang ini, kata juru bicara Kementerian Perdagangan Su Zhiting. Dia meminta Washington untuk menghormati sepenuhnya kepentingan inti Cina. Juga pada hari Kamis, militer Taiwan mengadakan latihan dengan rudal dan meriam yang mensimulasikan tanggapan terhadap serangan rudal Cina. Taiwan dan Cina berpisah pada tahun 1949 setelah perang saudara tidak memiliki hubungan resmi, tetapi terikat oleh miliaran dolar perdagangan dan investasi. Pulau itu tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok, tetapi Partai Komunis yang berkuasa mengatakan bahwa mereka berkewajiban untuk bersatu dengan daratan dengan paksa jika perlu. Koordinator Presiden Biden untuk kawasan Indo-Pasifik Kurt Campbell mengatakan pekan lalu bahwa pembicaraan perdagangan akan memperdalam hubungan kita dengan Taiwan, tetapi menekankan kebijakan tidak berubah. Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, mitra dagang terbesar ke-9-nya, tetapi mempertahankan hubungan informal yang luas. Pengumuman kantor perwakilan dagang AS tentang pembicaraan itu tidak menyebutkan ketegangan dengan Beijing, tetapi mengatakan negosiasi formal akan mengembangkan hubungan perdagangan dan peraturan. Sebuah langkah yang akan memerlukan interaksi resmi yang lebih dekat. Diperkirakan putaran pertama negosiasi akan berlangsung awal musim gugur ini. Diizinkan untuk mengekspor lebih banyak ke Amerika Serikat mungkin membantu Taiwan menumpulkan upaya Cina untuk menggunakan statusnya sebagai mitra dagang terbesar pulau itu sebagai pengaruh politik. Cina daratan memblokir impor jeruk Taiwan dan makanan lainnya sebagai pembalasan atas kunjungan Pelosi pada 2 Agustus. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan sambutan yang tinggi untuk pembicaraan perdagangan yang katanya akan mengarah ke halaman baru dalam hubungan dengan Amerika Serikat. Karena situasi di Selat Taiwan baru-baru ini meningkat, pemerintah AS akan terus mengambil tindakan nyata untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Selat Taiwan, katanya dalam sebuah pernyataan.
Hubungan AS-China berada pada level terendah dalam beberapa dekade. Di tengah perselisihan mengenai perdagangan, keamanan, teknologi, dan perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslim dan Hong Kong, perwakilan dagang AS mengatakan negosiasi akan dilakukan di bawah naungan kedutaan tidak resmi Washington, American Institute di Taiwan. China selalu menentang segala bentuk pertukaran resmi antara negara manapun dan wilayah Taiwan di China. Kata Xu, juru bicara China, China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas menjaga kedaulatannya. Washington mengatakan tidak mengambil posisi mengenai status China dan Taiwan, tetapi ingin perselisihan mereka diselesaikan secara damai. Pemerintah AS diwajibkan oleh undang-undang federal untuk memastikan bahwa pulau itu memiliki sarana untuk mempertahankan diri. Tujuannya adalah untuk memperdalam kerjasama yang praktis dan bersahabat dengan tentara negara-negara peserta. Pelatihan juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kolaborasi strategis di antara para pihak yang berpartisipasi. Kemampuan untuk menanggapi berbagai ancaman keamanan juga akan diperkuat. Provokasi yang dilakukan Amerika Serikat dengan terus menjalin komunikasi dengan Taiwan bisa jadi memicu perang dengan China. Terbaru, AS dikabarkan akan menjalin kerjasama perdagangan dengan Taiwan. Tentu saja China yang mengklaim Taiwan merupakan bagian dari negara mereka menjadi marah. Bagi China tidak akan mungkin Taiwan punya perdagangan sendiri. Hal yang tentu saja membuat China marah besar pada AS yang dinilai bisa memicu perang. Itu sebagai kemarahan yang serius yang harus menjadi perhatian AS. Sebab dengan dua kunjungan sebelumnya oleh delegasi AS sudah cukup membuat China marah. Pemerintah AS akan mengadakan pembicaraan perdagangan dengan Taiwan sebagai tanda dukungan bagi Pulau Demokrasi.